Ya sebelum modern kita semua adalah masyarakat adat gitu. Terus kemudian ketika modern kita meninggalkan keunikan tadi. Orang Awuyu, suku Awuyu tuh tidak bisa bercocok tanam, yang ada berburu dan mencari ikan. Tidak semua orang makan nasi, orang umumnya masih makan sagu. Saat ini jumlah masyarakat adat di Indonesia ini sekitar 70 juta, artinya kan cukup banyak. Dan itu tersebar dari Sumatera hingga Papua. Dan kebanyakan memang tinggal di hutan, yang mana kalau boleh kita bilang kan masalah hutan saat ini sangat. Kamu tahu kalau Indonesia punya gunung bersalju, walaupun kita berada di wilayah Khatulistiwa yang suhunya cukup panas. Yes, Puncak Jaya. Dan salju abadi itu ada di hutan Papua. Itulah keunikan dan nikmat Tuhan yang hanya diberikan Tuhan kepada bangsa kita. Sayangnya, eksploitasi besar-besaran membuat hal ini sirna. Para ekspertis memprediksi bahwa salju abadi akan hilang total dan mencair paling lambat di tahun 2026 atau paling cepat di akhir tahun ini, 2024. Selain itu, biodiversitas hutan Papua adalah salah satu yang paling kaya di planet bumi ini. Bayangin deh, ada 26.000 jenis flora dan 620-an jenis burung dan unggas. Dan ada 120-an mamalia yang diantaranya bersifat endemik. Atau cuma ada di Papua, salah satunya cendrawasih. Itu pun yang berhasil tercatat. Tiap tahun, para ahli selalu menemukan spesies baru dan bahkan yang belum terjamah. Sayangnya, spesies flora dan fauna ini terancam oleh tipu daya industri ekstraktif dan industri yang katanya berdampak baik buat ekonomi. Namun nyatanya cuan kayaknya lebih diminati deh daripada hutan. Nggak hanya flora fauna, tapi masyarakat adat juga terancam hajat hidupnya. Episode kali ini di podcast Ngobrol Lingkungan, kita akan ngobrol soal masyarakat adat dan biodiversitas hutan Papua yang terancam. Kali ini aku nggak sendirian, hari ini aku bareng salah satu masyarakat dari suku Awuyu. Di sini ada Kakak Ricarda Ma. Halo Kak Ricarda. Hai. Apa kabar? Baik. Dan juga salah satu perempuan hebat lainnya yang sehari-hari bekerja sebagai peneliti di Litbang Kompas. Halo Kak Deborah Laksmi. Halo Kak Rika. Senang sekali hari ini ada Kak Rika dan juga ada Kak Deborah di sini. Fun fact, ini ada pesan dari produser bahwa ini pertama kali podcast Ngobrol Lingkungan menghadirkan full perempuan. Biasanya kita gender balance nih Kak. Dan kenapa hari ini full perempuan? Sebenarnya salah satu alasannya karena kerusakan lingkungan, dampak utamanya itu berat banget dihadapi oleh perempuan. Nah, ini sebelum lebih jauh Kak Rika dan juga Kak Deborah kita bahas soal biodiversity gitu ya, biodiversitas keanekaragaman hayati. Kayaknya kita mulai dulu dengan pemahaman dulu supaya kita nggak terlalu Jakarta sentris, karena kayaknya sobat-sobat lingkungan ini nggak tahu banyak nih selain hal-hal yang terjadi di luar Pulau Jawa gitu. Nah, pertanyaan pertamaku adalah sebenarnya masyarakat adat itu apa sih? Mereka ini siapa dan sebenarnya apa bedanya mereka dengan masyarakat adat? Masyarakat biasa maksudnya. Mungkin Kak Rika dulu deh. Silahkan Kak Rika. Iya, menurut Karika, masyarakat adat itu kami sendiri. Kami sendiri masyarakat adat, dan untuk keseluruhannya kami berasal dari masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat itu biasanya mereka membuat ritual adat. Masih ada hal-hal adat yang mereka lakukan di tempat mereka masing-masing. Seperti ada tempat-tempat sakral yang tidak boleh kita lewat atau kita masuk sembarang tempat. Dan juga mau dibilang masyarakat adat, dan siapa itu masyarakat adat? Kita sendiri, saya sendiri, Kakak Rika sendiri masyarakat adat. Dan Kakak Rika sendiri masih ada di tempat Kakak Rika di kampung.
Dan teman-teman sobat lingkungan yang di kota, asal mereka itu juga dari kampung. Karena ada perubahan, maka mereka harus ke kota. Dan mungkin kebiasaan adat mereka tinggalkan. Atau mungkin sudah lupa. Seperti itu, Bu. Oke. Makasih Kak Rika. Mungkin bagaimana Kak Deborah? Oke, kalau aku setuju banget ya apa yang dibilang Kak Rika tadi. Jadi kalau kita baca banyak literatur ataupun yang sudah di aturan pemerintah sendiri pun, masyarakat adat itu adalah suatu komunitas nih Kak. Masyarakat komunitas yang memiliki tradisi turun-temurun dari leluhur bahkan sebelum Indonesia ada gitu ya. Jadi sudah dari dulu sekali dan masih terjaga sampai saat ini, dan mereka biasanya memiliki kelembagaan tersendiri dalam komunitas itu. Mereka punya tradisinya masing-masing, punya kelembagaan, punya tata cara bagaimana hidup dan juga berdampingan dengan lingkungan. Mereka punya masing-masing itu. Cuma mungkin sekarang ini kita karena sudah modernitas kesini gitu ya, orang-orang tahunya ya hanya kesukuan. Padahal lebih dari itu, masyarakat adat ini bersama dengan kita gitu, hidup dengan tata cara dan juga tradisi mereka untuk hidup dan survive juga di bumi ini gitu. Jadi kalau bisa dirangkum begitu ya dari jawaban dari Kakak Rika dan juga Kakak Deborah, masyarakat adat ini kan jadi masyarakat yang ada di banyak tempat gitu ya di Indonesia, dan ya sebelum modern kita semua adalah masyarakat adat gitu. Terus kemudian ketika modern kita meninggalkan keunikan tadi. Nah, masyarakat sebenarnya masyarakat adat begitu ya, secara dilihat dari kepentingannya gitu. Sebenarnya mereka nih sepenting apa sih posisinya di bumi ini, Kak? Menurut Kakak Rika, masyarakat adat itu penting. Sebab kami masih melekat dengan adat dan tradisi kami masing-masing untuk seluruh Indonesia. Bukan hanya kami, masyarakat adat yang di luar daripada kami ya, itu kan mereka juga punya adat. Tidak hanya kami orang Papua, tidak hanya itu, kami keseluruhan punya adat istiadat, dan kami masih melekat dengan kehidupan alam, seperti hidup di kampung. Kakak Rika pun masih hidup di kampung dan mencari tetap masih di hutan, cari sagu, pancing, berburu binatang, masih sampai sekarang. Jadi masyarakat adat itu masih sangat menjaga hutannya ya Kak ya, menjaga alamnya begitu ya. Nah, kalau menurut Kak Deborah gimana nih Kak? Sepenting apa sih masyarakat adat hari ini? Oke, kalau bilang saat ini tuh sangat penting banget. Kalau tadi Kak Rika mention bahwa masyarakat ini penting banget karena memiliki identitas dan tradisi, saya setuju itu. Karena mau bagaimanapun sebelum adanya Indonesia dan negara ini ada, masyarakat adat ini tuh sudah terlebih dahulu tinggal dan hidup di Nusantara ini. Dan dari situlah Nusantara ini ada gitu, dengan beragam kesukuan dan juga masyarakat adat ini, identitas dan tradisinya itu membentuk siapa kita saat ini, Indonesia saat ini. Juga di negara lain gitu, dengan identitas dan tradisi mereka masing-masing. Maka menurut saya ini menjadi penting karena keberagaman inilah dan mereka inilah yang juga turut mewarnai gitu keindonesiaan dan juga Nusantara kita. Kemudian terkait dengan biodiversitas dan alam, ini saya sangat setuju sekali karena justru masyarakat adat ini menjadi garda terdepan nih Kak saat ini untuk menjaga lingkungan, terutama hutan gitu ya, karena memang saat ini jumlah masyarakat adat di Indonesia ini sekitar 70 juta, artinya kan cukup banyak, dan itu tersebar dari Sumatera hingga Papua. Dan kebanyakan memang tinggal di hutan, yang mana kalau boleh kita bilang kan masalah hutan saat ini sangat krusial gitu ya, dengan deforestasi dan lain sebagainya. Nah, masyarakat adat ini nih Kak yang tinggal di hutan itu, mereka lah yang menjaga hutan itu sebenarnya. Jadi memang sangat penting dan tidak bisa kita sepelekan juga keberadaan mereka. Justru kita yang harus mendukung mereka nih untuk tetap menjaga hutan ini sebagaimana mereka tinggal dari dulu sampai saat ini, sebagai ruang hidup dan juga ruang bagi mereka untuk berkomunitas gitu. Jadi kalau misalnya dirangkum, ya sebenarnya masyarakat adat penting banget ya buat jaga bumi. Selama ini masyarakat adat yang tahu lebih banyak soal bagaimana ekosistem, termasuk hutan, sungai, tanah mungkin, dan juga hal-hal lain yang ada di wilayah adatnya. Terus tadi juga Kakak Deborah menambahkan bahwa sebenarnya hampir seluruh area penting yang hari ini menyangga hidup kita juga
ditopang dan dilindungi sama teman-teman masyarakat adat betul, ya Kak ya. betul. Orang sering berpikir sangat Jakarta sentrik dan sering salah kaprah berpikiran kayak ngapain sih gue harus jaga hutan, ngapain gue mikirin kerusakan lingkungan, ngapain juga kan gue tinggal di Jakarta terus hutannya kan jauh di Papua sana. Itu semua tuh gak ada hubungannya sama gue. Padahal kerusakan lingkungan menimbulkan krisis iklim. Krisis iklim, dampak negatifnya gak kenal tuh sama batas wilayah. Yang rusak hutan di hulu, yang kena banjir hilir. Yang rusak memang hutan Kalimantan, yang makin panas ya Jakarta dan pesisir Jawa juga, yang dibakar hutan Sumatera, tapi Medan bahkan Singapura terkena asap juga. Ini semua namanya transboundary effect. Rusaknya memang di satu titik, tapi dampaknya nyebar kemana aja. Hutan Papua gak cuma penting buat masyarakat adat. Hutan Papua adalah benteng terakhir buat bangsa ini untuk menghadapi krisis iklim. Hutan Kalimantan, hutan Sumatera, hutan Sulawesi, semua udah diubah jadi industri ekstraktif. Emang sih kalau dilihat di Google Maps kayaknya masih hijau. Tapi coba deh kamu zoom. Yakin itu masih hutan? Kayaknya itu udah sawit deh. Kak Deborah, mengapa sih dalam kacamata pembangunan modern ya, hutan nih dianggap sebagai subordinat yang harus habis dikeruk? Dan sebenarnya manfaat hutan buat masyarakat luas tuh apa? Oke, ini menarik banget gitu ya, karena ya kita tahu hutan Indonesia itu sekarang terjadi banyak deforestasi gitu ya Kak. Apalagi tadi Kakak sudah menyebutkan dengan industri ekstraktif yang dikeruk habis-habisan. Memang di dalam pembangunan modern itu kesannya hutan ini menjadi sumber daya yang sangat kaya. Apalagi saat ini lahan terbatas, kemudian berbagai industri itu mulai naik seperti sawit dan lain sebagainya. Mau tidak mau sih hutan inilah yang terancam untuk diambil alih gitu. Jadi sawit dan lain sebagainya gitu, bisa kita bilang seperti itu. Dan kalau dibilang seberapa penting hutan ini bagi masyarakat luas, sebenarnya kita sendiri sehari-hari sudah sering dengar gitu ya Kak. Kalau misalnya ada banjir di hulu, kemudian pada akhirnya di hilir kena juga gitu. Terus kemarin kabut asap yang sampai ke luar negeri heboh gitu, viral di media massa, ya mau nggak mau tuh kan karena hutannya habis gitu. Dan itu menjadi menandakan bahwa memang hutan itu penting, karena hutan ini menjadi sumber kehidupan kita juga. Tidak hanya menjaga ataupun menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, tapi masyarakat luas. Nah, kalau kita tahu gitu ya, sekarang ini sedang digaungkan hutan itu kan carbon catching gitu ya, menangkap karbon begitu besar, dan itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin jangka panjang gitu. Nah, mungkin bagi masyarakat luas lainnya, dampak itu juga terasa apabila hutan ini terjaga, maka tidak ada tuh bencana-bencana seperti banjir, terus kebakaran hutan, kemudian udara yang buruk dan lain sebagainya. Jadi memang peran hutan ini sangat besar itu bagi masyarakat dan manusianya gitu. Belum lagi ada di situ biodiversitas nih Kak. Ada berbagai macam flora dan fauna, apalagi Indonesia kaya sekali, dan bahkan kalau di Papua ya Kak, itu begitu luar biasanya flora dan faunanya. Bahkan kalau dari peneliti luar negeri gitu Kak, mereka menyebutkan bahwa hutan Papua ini salah satu hutan hujan tropis tua gitu yang masih banyak perlu digali karena biodiversitasnya ini sangat kaya dan bahkan belum semuanya terungkap hingga saat ini. Dan itu menandakan bahwa ya kita Indonesia ini kaya akan flora dan fauna itu, dan semua itu ada di hutan. Maka ini menjadi penting banget buat kita dan keberlanjutan lingkungan serta ekosistem yang ada di hutan itu. Gitu sih Kak. Kalau menurut Kak Rika, apa sih yang membuat hutan tuh menjadi penting buat masyarakat adat? Ya, hutan itu penting buat masyarakat adat karena masyarakat adat bisa dibilang hidup itu tergantung pada hutan ya. Mau mencari makan maupun air minum maupun sagu, karena masyarakat adat itu umumnya untuk orang Papua itu ketergantungannya pada pohon sagu. Sagu. Terus air bersih. Kalau ada perusahaan, air bersihnya tidak ada nanti. Setengah mati atau susah mencari air bersih. Bukan hanya perusahaan, kadang-kadang sekarang saja orang sudah minum dari air hujan. Bagaimana kalau ada perusahaan nanti? Hutan habis, tanah hilang, air susah, makanan pun susah.
Kalau di tempatnya Kak Rika, Iya. kalau berburu tuh masih bisa nggak sih Kak kita ketemu air di hutan terus kita minum langsung gitu Kak? Kalau untuk sekarang bisa, tapi kalau untuk ke depan mungkin sudah tidak bisa. Jadi hutan tuh kayak jadi menjaga air yang paling bersih Iya. gitu ya jugaannya. Kak, sebenarnya sepenting apa sih biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu buat kita, dan memang seberapa kaya keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu yang ada sekarang di Papua? Oke. Kalau kita bicara tanah Papua nih sungguh luar biasa gitu ya Kak, anugerah dari Yang Maha Kuasa gitu terkait dengan biodiversitas gitu. Seperti yang saya bilang tadi tuh ada berbagai macam flora dan fauna yang bahkan peneliti dari luar negara kita pun berlomba-lomba untuk meneliti di sana karena saking banyaknya dan belum terungkapnya flora dan fauna itu, sehingga ya mereka eager gitu untuk mencari tahu tentang flora dan fauna ini. Dan seberapa penting sih flora dan fauna biodiversitas itu, karena kalau kita dulu belajar pelajaran biologi gitu ya Kak, ada siklus dan juga rantai makanan dan lain sebagainya, yang kalau salah satunya ini tidak terjaga maka semuanya akan rusak. Begitu pula dengan biodiversitas yang ada di hutan Papua, itu salah satunya. Efeknya akan jangka panjang gitu ya, kerusakan keseimbangan alam dan lingkungannya, kemudian siklus rantai makanannya itu akan berpengaruh juga gitu. Yang kalau kita lihat kalau di viral di media sosial gitu, kalau hutannya rusak tiba-tiba ada binatangnya dari hutan itu menuju ke permukiman penduduk yang akhirnya merusak juga. Nah itu kan salah satunya ada kerusakan di hutan yang mana membuat mereka itu tidak memiliki pangan untuk mereka. Si binatang-binatang ini akhirnya datanglah tuh ke pemukiman di desa-desa itu. Nah ini salah satu kalau misalnya tidak dijaga. Dan seberapa penting biodiversitas itu sebenarnya banyak banget kepentingannya Kak. Misalnya kalau Kak Rika sendiri gitu ya sebagai masyarakat adat mungkin sangat memanfaatkan biodiversitas itu karena kan mereka tinggal dan hidup di hutan dan juga hutan adat gitu. Yang mana kalau saya riset beberapa waktu lalu gitu Kak di berbagai hutan adat gitu ya, terutama di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, mereka itu sehari-hari kalau sakit tidak pergi ke dokter atau puskesmas tentunya, tapi mencari tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Di Sumatera, Kalimantan itu saya lihat saya dan teman-teman kami di Kompas juga survei gitu, ada beberapa tanaman yang bisa menurunkan panas atau demam, kemudian bisa mengobati luka bakar gitu dan penyakit-penyakit lainnya. Ini kan sangat kaya dan seringkali kita tidak tahu bahwa itu tuh tanaman bisa digunakan sebagai obat. Ya justru teman-teman di masyarakat adat ini ya Kak yang sering memanfaatkan. Mungkin nanti Kak Rika bisa cerita gitu. Kak Rika, apa kira-kira yang paling sering Kak Rika ambil dari hutan? Yang sering Kak Rika ambil dari hutan ada daun pohon, juga ada kulit pohon. Selain itu ada akar pohon juga. Itu biasanya buat apa Kak Rika? Buat sakit batuk, pilek, terus buat ibu melahirkan, juga buat luka yang kena potong atau jatuh, tangan bengkak atau patah. Itu kan kita bisa ambil dari kulit pohon. Salah satunya damar. Itu untuk kalau jatuh, tangan patah, itu kan kita biasa bungkus pakai kulit kayu damar. Oke. Kalau tadi itu kan soal patah tangan begitu Kak, pakai damar. Kalau misalnya tadi Kak Rika sempat singgung tuh melahirkan. Kalau melahirkan itu bagaimana hubungannya sama hutan? Iya, contohnya Kak Rika sendiri ya. Tanggal 25 Agustus 2023 Kak Rika melahirkan. Lalu ada persidangan di PT UN Jayapura, kakak anaknya tinggal. Lalu karena tidak bisa ditinggal karena masih ada habis melahirkan, jadi kakak terpaksa harus pakai bahan atau tumbuh-tumbuhan dari alam untuk mengobati luka yang baru melahirkan. Akhirnya tertolong dan tanggal 7 September kakak Rika berangkat ke Jayapura untuk ikut sidang. Wah, itu cuma selang seminggu ya kira-kira. Dan tanaman-tanaman dari hutan itu membantu Kakak Rika untuk pulih lebih cepat begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti dari cerita Kakak Rika tadi gitu ya, kita sebenarnya sobat lingkungan nih terutama dapat satu insight baru nih Kak, bahwa masyarakat adat dan hutan itu jadi sesuatu yang hampir nggak bisa dipisahkan karena sangat dekat. Nah, masyarakat adat ini ngejaga hutan, lalu hutannya itu juga memberikan manfaat buat
mereka, mulai dari makan, minum, obat, bahkan juga memberikan oksigen, udara segar, serta tempat tinggal dan banyak hal lain yang mungkin kita belum bisa sebutkan di sini. Ada kerajinan juga yang dibuat dari terkadang juga menjadi ruang spiritual juga ya Kak, karena kalau masyarakat adat itu kan memiliki kepercayaan sendiri dan beberapa di antaranya itu pusat dari ritual dan lain sebagainya itu ada di hutan gitu. Karena di hutan ya Kak ya, mungkin nggak tahu di tempat Kakak, saya pernah membaca dan juga riset juga bersama teman-teman di Kompas di daerah Sulawesi kalau nggak salah, hutan itu ternyata tidak seperti yang kita lihat saat ini gitu. Memang hutan itu bentuknya hutan dan daun-daunan, pohon dan lain sebagainya. Tapi bagi masyarakat adat di sana ternyata hutan ini memiliki tingkatan tersendiri Kak. Iya kan Kak ya. Jadi satu pusat hutan itu menjadi tempat yang sakral ketika mereka melakukan ritual pada leluhur dan juga kepercayaan mereka. Baru di bawahnya ada ruang untuk mereka mencari penghidupan, misalnya berburu ataupun menanam tanaman dan lain sebagainya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang itu menjadi ruang spiritual dan juga ritual bagi mereka untuk terhubung dengan leluhur dan juga kepercayaan mereka gitu sih Kak. Mungkin Kakak Rika juga memiliki sama. Tidak hanya obat-obatan, air minum, tetapi ada tempat-tempat sakral yang tidak boleh dilewat atau tidak boleh dilanggar atau tidak boleh sembarang orang datang ke sana lah. Jadi pusat spiritual dan kebudayaan untuk masyarakat adat begitu ya. Dan sebenarnya kalau tadi kita rangkum juga ada masyarakat adat punya kearifan lokal yang juga turun-menurun begitu kan, bahasa, budaya berburu, meramu dan mengolah gitu. Nah ini mungkin saya ke Kak Rika ini, Kak Rika. Mungkin bisa nggak Kak Rika ceritakan begitu bagaimana before after, sebelum dan setelah ketika adanya perusahaan masuk atau mungkin teman-teman sobat lingkungan tuh sering sebutnya industri ekstraktif masuk ke wilayah adat dan kemudian merusak hutan. Kira-kira sebelum dan sesudahnya apa kira-kira yang berubah Kak Rika? Iya baik. Kalau untuk sesudah Kak Rika belum alami karena di tempat Kak Rika itu belum ada. Kalau di tempat-tempat lain mungkin ada dan itu sangat merusak lingkungan. Terutama penghidupan masyarakat di situ. Kalau sesudah dampaknya tuh sangat tidak bagus untuk masyarakat di situ. Contohnya air habis, air kering, kita tidak bisa dapat air, makanan susah dicari, tanah sudah habis, hutan sudah tidak ada. Kita sudah kesulitan untuk mendapatkan itu semua, obat-obatan maupun kerajinan-kerajinan tangan yang kita biasa buat. Mungkin tempat-tempat sakral, pohon sagu pun demikian. Kita sudah tidak bisa dapat pohon sagu lagi. Jadi kalau hutannya habis jadi semacam krisis begitu ya Kak ya. Apakah benar ini Kak Deborah? Kalau dari hasil risetnya Kak Deborah? Iya betul. Jadi kalau akhir tahun lalu gitu ya kami di Kompas itu ada liputan tentang hutan adat. Memang teman-teman kami di berbagai daerah, wartawan di berbagai daerah juga menyebutkan hal serupa dan menemukan hal serupa gitu seperti yang Kakak Rika bilang gitu bahwa di beberapa daerah itu dengan kerusakan hutan mungkin dengan adanya industri ekstraktif, perusahaan dan lain sebagainya masuk, penghidupan dari masyarakat adat ini terganggu Kak. Misalnya sepele lahan untuk mereka menanam tanaman dan lain sebagainya itu tidak ada. Hutan tempat mereka berburu, mengambil hasil alam itu juga hilang. Mau tidak mau kan mereka harus mencari penghidupan kemana kalau kayak gitu. Apalagi masyarakat adat ini kan dari dulu memang tinggalnya di situ ya Kak ya. Dari mengambil penghidupan dari sana, hidup dari hutan itu dan ya mereka kadang menyebut hutan itu sebagai ibu karena dari situlah mereka bisa hidup gitu ibaratnya. Jadi dengan adanya perusahaan dan industri ekstraktif yang merusak penghidupan itu gitu. Belum lagi ada kriminalisasi dan juga lain sebagainya itu yang membuat mereka menjadi terancam juga karena dari sisi penghidupan mereka terganggu, dari kalau mau mencari lainnya juga gimana nih, tidak ada kesempatan lainnya. Nah, kalau misalnya saya lanjut sedikit nih ke Kak Rika. Tadi juga disinggung cuma Kak Deborah soal ekonomi. Kalau hari ini Kak Rika kan hutannya belum rusak tuh, masih bagus. Sebenarnya apakah itu cukup buat ekonomi masyarakat yang ada tinggal di sekitar hutan dan juga
hidup di dalam hutan? Kalau mau dibilang cukup ya tidak ya. Karena ada isu berkembang bahwa nanti ada perusahaan, masyarakat sangat was-was untuk mendapatkan makan, juga mungkin kebutuhan untuk dijual, bisa dapat uang, bisa beli beras. Ada yang mungkin biaya anak sekolah, sangat sedikit. Karena di tempat Kakak Rika ya, di tempat-tempat lain mungkin suku-suku lain atau masyarakat adat yang lain di tempat lain itu bisa bercocok tanam. Kalau Kakak Rika dorang khusus orang Awuyu, suku Awuyu tuh tidak bisa bercocok tanam, yang ada berburu dan mencari ikan. Berburu di hutan dan mencari ikan di kali. Pangkur sagu. Tidak semua orang makan nasi. Orang umumnya masih makan sagu. Jadi selama ini kebutuhan dasar itu dipenuhi dari hutan begitu yang ya dikelola bersama begitu ya Kak Rika ya, secara kolektif gitu. Nah kalau misalnya itu hilang berarti dari ekonomi yang kurang semakin kurang lagi gitu ya, semakin susah lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kadang kita harus melihatnya dari sudut pandang juga kacamata dari teman-teman masyarakat adat ini ya Kak, karena memang kita tidak bisa menyamakan hidup kita saat ini, maksudnya cara hidup dengan materi yang seperti itu, tapi mereka kan punya cara hidup dan juga pengelolaan sumber daya sendiri gitu, yang mana itu unik setiap masyarakat adat berbeda-beda gitu ya Kak, tergantung bagaimana ya tersedianya sumber daya alam. Yang di laut berbeda dengan yang ada di hutan dan di gunung, seperti itu loh. Nah Kakak Rika, kalau misalnya Kakak Rika lihat gitu ya, kalau memang di areanya Kakak Rika kan belum dibuka sama perusahaan, tapi kayaknya di area samping dan sekitarnya itu kan sudah banyak perusahaan masuk. Salah satunya mungkin di teman-teman dari suku Wambon begitu ya. Apa yang Kakak lihat hidup mereka menjadi berubah dari sebelum dan setelah perusahaan datang? Dampaknya perusahaan itu apa sih Kak? Dampaknya perusahaan ya membuat konflik antar saudara, antar marga, lalu dia melewati batas-batas wilayah orang, batas-batas wilayah marga lain begitu. Sebelumnya mereka itu hidup rukun-rukun saja, damai-damai saja. Setelah ada perusahaan, mereka jadi tidak akur. Dalam hubungan kekeluargaan juga bermarga itu tidak akur-akur lagi. Nah kalau soal lingkungan alam begitu Kak, yang dirusak perusahaan tuh apa? Dan setelah dirusak perusahaan tuh jadi seperti apa itu perubahannya? Yang dirusak perusahaan, mereka kesulitan mencari makan. Terutama pangkur sagu, air bersih. Sampai sekarang mereka kesulitan untuk masyarakat Wambon. Kebetulan saya juga saya punya tempat kami di sebelah Kali Digul ya. Itu di situ ada kami sama-sama suku Awuyu, Kampung Anggai, Distrik Jair. Itu juga sudah masuk dari 2013. Di situ juga mereka sekarang mulai kesulitan air. Pohon sagu, makan pun sudah mulai krisis di sana. Mereka masih bisa nggak kira-kira untuk masuk ke wilayah adat mereka? Atau mungkin wilayah adatnya udah berubah? Untuk wilayah adat sudah berubah, mereka sudah tidak bisa lagi masuk untuk tebang pohon sagu ataupun berburu. Karena sudah ada perusahaan ya. Dan itu berarti mulai susah cari makan begitu kan ya. Jadi meskipun ada perusahaan, janji-janji perusahaan bahwa janji-janji palsu karena tetap malah semakin susah ya Kak jadi makan. Papua bukan tanah kosong dan bangsa Indonesia sudah kehilangan puluhan juta hektar hutannya yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, dan bahkan yang ada di Sulawesi untuk industri yang hanya menguntungkan segelintir orang saja dan dampak negatifnya kemana-mana.
ada banyak sekali penelitian yang menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan itu punya dampak yang besar. Dan korbannya paling besar ya kita, kaum perempuan. Nah, kali ini saya mau tanya nih ke Kak Rika dan juga Kak Deborah. Kenapa sih kerusakan lingkungan tuh dampaknya semakin besar ke perempuan? Mungkin ke Kak Deborah dulu. Oke Kak, ini kalau berbicara kerusakan lingkungan ini banyak banget gitu ya, karena lingkungan kita kan ada udara, ada tanah dan juga air. Tapi kalau boleh cerita Kak, mungkin tahun 2021 saya pernah riset tentang bagaimana perempuan itu terjebak di dalam pusaran krisis air gitu. Nah, kerusakan lingkungan ini membuat beberapa daerah gitu ya, terutama daerah yang kering itu kekurangan air gitu. Dan bagaimana sih peran perempuan ini dalam mencari air? Ternyata kan memang perempuan ini sangat penting gitu ya di dalam urusan domestik. Dalam beberapa daerah tertentu yang mengandalkan sumber daya mata air sebagai penghidupannya dalam rumah tangganya, perempuan inilah yang mengambil air itu. Jadi 75 atau 73% rumah tangga gitu di dunia ataupun di beberapa negara yang saya temukan dari data UN waktu itu menyebutkan bahwa yang mencari air itu adalah perempuan. Jadi ketika sumber daya air ini rusak ataupun hilang, ya perempuan inilah yang kesulitan untuk mencari air. Contoh realnya adalah mereka harus mencari air dengan jarak yang lebih jauh, dengan medan yang lebih terjal gitu ya, dengan mungkin biaya yang lebih besar, dan ini dilakukan oleh perempuan dominannya, mayoritasnya gitu. Belum lagi hal-hal domestik lainnya seperti mencari bahan pangan gitu, misalnya kalaupun dia bekerja ataupun mencari makan gitu dari ladang dan lain sebagainya, kerusakan iklim dengan perubahan cuaca iklim yang tidak menentu gitu ya Kak, contohnya di daerah Nusa Tenggara misalnya atau mungkin daerah Jawa aja deh, akibat perubahan cuaca dan iklim kan banyak hasil panen itu yang awalnya bisa setahun 3 kali, setahun 2 kali itu bisa jadi hancur gitu siklusnya. Nah itu kan membuat mereka kadang menjadi semakin terbeban juga gitu. Apalagi perempuan-perempuan ini yang harus mencari makan untuk anak-anaknya, mencari makan untuk keluarganya. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan itu. Nah perempuan ini yang akhirnya lebih terbeban dibandingkan laki-laki dalam konteks kerusakan lingkungan. Jadi perempuan jadi punya beban tambahan gitu. Betul, ya kalau lingkungannya rusak. Bener nggak tuh Kak Rika? Iya, beban ganda tambahnya. Apa kira-kira kalau yang Kak Rika alami nih? Atau mungkin Kak Rika dengar dari suku-suku lain yang lingkungannya udah rusak nih? Iya, teman-teman ya, teman-teman yang sudah mengalami hal itu, mereka mesti cari air itu susah. Jadi bawa anak, sudah pikul anak bawa ke hutan, cari air belum tentu 1 hari itu dapat. Karena sudah tidak bagus air yang ada di hutan itu lagi. Selain air, apa nih yang kemudian berdampak ke perempuan, Kak? Perempuan umumnya biasa mencari makan itu pancing. Berburu. Berburu itu tikus tanah itu. Biasa mereka berburu. Tempat-tempat lain mungkin sama hal. Seperti itu di teman-teman yang sudah mengalami perusahaan masuk, mau utara, mau barat, mau timur Papua maupun di seluruh Indonesia yang sudah ada perusahaan itu dampaknya sama yang dialami oleh teman-teman yang lain di Papua. Di saya sendiri di suku Wambon juga di kampung Nganggai mengalami hal yang sama. Sampai saat ini pohon sagu, tante saya saja contohnya, tante saya nih kerja di perusahaan sebagai mandor, polybag, koker-koker bibit. Tebang sagu saja dapat tegur. Dapat tegur dari pihak perusahaan. Tidak boleh. Padahal sagu di makanan utama ya. Makanan pokok. Jadi sekarang jadi susah didapat karena jadi punya perusahaan. Nah, kalau tadi Kakak cerita soal air gitu ya. Ada apakah juga karena adanya perusahaan nih jadi semakin berkurang nih ikan dan juga hal-hal yang biasanya ditangkap di sekitar sungai seperti udang begitu? Tidak hanya berkurang, tapi sudah sulit untuk ditangkap lagi itu ikan. Ikan maupun udang. Udang bahkan untuk saat ini sudah tidak ada. Kalau ikan ya masih ada 1, 2, mungkin pasang jaring atau mancing pasti dapat 1 atau 2 ekor. Untuk seperti yang belum ada perusahaan,
banyak, biasa dapat sampai banyak-banyak, tapi untuk sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi efeknya kalau para perempuan ini jadi susah cari makan. Ya. Sebenarnya dampaknya ke anak-anaknya ya kakak ya. Anak-anak jadi kekurangan gizi karena sumber pangannya kurang. Apa yang mau dimakan begitu. Hal-hal yang dimakan akhirnya tidak kualitasnya tidak baik lagi begitu toh. Dan kalaupun ada tapi kualitasnya jadi berkurang. Dan jumlahnya juga tidak cukup untuk semua anak-anak. Jadi akhirnya yang salah adalah perempuan lagi. Sering nggak itu dapat stigma seperti itu? Sering, bukan sering, tapi malah itu terjadi. Gitu. Jadi di perempuan yang kalau anaknya kurang gizi, kelihatan kurus-kurus, yang disalahkan perempuan ya. Padahal lingkungannya rusak, jadi tidak ada makanan lagi. Tapi perempuan lagi yang tanggung. Dan disalahkan lagi. Oh, gak terasa nih kita lumayan juga kita ngobrolnya Kak Rika dan juga Kak Deborah sudah ngobrol panjang kali lebar soal keanekaragaman hayati dan juga hutan yang ada di Papua dan juga khususnya dampaknya kalau itu rusak buat perempuan. Nah, ada gak nih kira-kira pesan-pesan penutup buat kawan-kawan sobat lingkungan yang nonton diskusi kita hari ini? Oke, buat sobat lingkungan mungkin tadi kita bicara banyak itu terkait dengan biodiversitas, juga bagaimana kehidupan Kak Rika sebagai masyarakat adat dan di hutan adat di Papua gitu. Dan bagaimana tantangan itu terus apalagi dengan adanya industri ekstraktif dan lain sebagainya. Saya sebagai peneliti juga dan jurnalis yang sempat meneliti soal hutan adat dan masyarakat adat, saya mau memberikan pesan bahwa sebenarnya kita perlu mendukung teman-teman masyarakat adat ini gitu. Karena berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan yang ada, justru teman-teman masyarakat adat ini yang menjadi garda terdepan untuk menjaga hutan-hutan yang ada di Indonesia gitu ya. Apalagi potensi hutan adat di Indonesia ini sangat besar. Kalau saya dapat datanya dari Badan Registrasi Wilayah Adat itu sekitar 20 juta hektar, itu bisa mencakup 16,6% hutan di Indonesia. Artinya kan apabila teman-teman masyarakat adat dan ruang hidupnya sebagai hutan adat ini sangat dijaga, artinya bisa berkontribusi untuk menurunkan deforestasi yang ada di Indonesia. Maka salah satunya kita perlu mendukung teman-teman ini gitu ya untuk terus up dengan menjaga hutan adatnya, bukan hanya untuk mereka saja tapi juga dampaknya luas loh untuk kita-kita ini yang masyarakat luar ini gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Deborah. Semuanya terdampak kalau hutannya rusak. Kalau dari Kak Deborah. Kalau dari Kak Rika, kira-kira pesannya buat sobat lingkungan apa nih Kak? Iya, pesan saya dari Kak Rika buat sobat lingkungan, pesan saya yang saya mengharapkan, tolong supaya kita sama-sama para perempuan menjaga hutan kita dengan baik. Sebab adanya hutan, kita bisa hidup, kita bisa makan. Lalu hutan dan tanah itu kita beranggapan bahwa itu ibu kita. Itu pesan dari Kakak Rika buat sobat lingkungan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Rika. Mungkin juga teman-teman sobat lingkungan juga bisa mendukung perjuangan Kakak Rika dan juga teman-teman suku Auyu yang hari ini sedang berjuang mempertahankan tanah adatnya lewat jalur litigasi iklim. Hari ini beberapa kasus, ada 3 kasus dari suku Auyu sedang berproses di pengadilan, ada dalam proses kasasi. Tanah adat suku Auyu sangat penting buat suku Auyu dan juga khususnya buat perempuan Auyu. Dan tanah adat suku Auyu yang hampir semuanya berisi hutan sangat penting sebagai benteng terakhir kita untuk krisis iklim. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat mencintai bumi.